pagi, Fems! Jaga kesehatan kamu semua ya di bulan Desember ini, karena sebentar lagi akan pergantian tahun yang baru. Ya, siapa tahu di tahun yang baru, keberuntungan akan semakin mendatangimu, Fems. Amin. Sang arek Jawa Timur, ayo ngacung. Ojo ngado-ado toko TV yo. Tapi bukan berarti kamu di luar Jawa Timur gak boleh ikutan lihat ya. Malah hukumnya wajib. Karena ya siapa tahu kamu malah berhasrat untuk datang ke Provinsi Jawa Timur ini, Fems. Fems, musim buah mangga di Kediri Raya sudah mendekati penghujung masa puncaknya nih. Bahkan ada pasar buah yang terletak di Pasar Banyakan, Kabupaten Kediri. Mayoritas menjual mangga sebagai dagangannya. Tuh lihat, pedagang buah yang berjualan meluber sampai keluar pasar. Hampir semua jenis mangga dijual pedagang Pasar Banyakan. Yang paling banyak dijual adalah mangga podang, yang merupakan buah khas dari kawasan lereng Gunung Wilis, Kabupaten Kediri. Kalau lagi musim panen begini, harga mangga turun drastis, Fems. Sekilonya aja bisa dibawa pulang mulai dari harga Rp4.000 per kilogram. Wow! Kak Nabila, jadi bisa just tip mangganya nggak sih? Jadi pengen nih. Sekilas tampilan mangga podang sangat menggoda, Fems, karena warna kulit buahnya kuning jingga. Aroma yang dimiliki mangga podang ini lebih kuat dari mangga pada umumnya. Wangi banget, Fems, kayak masuk ke toko parfum. Mangga podang ini nggak butuh pisau untuk bisa dinikmati. Bisa kupas saja. Gokil sih nih. Ketika dibelah, tekstur dagingnya lembut berair dengan serat yang halus. Rasa mangga podang ini juga terkenal manis dan gak terlalu legit. Jadi lebih menyegarkan dan gak enak ketika dimakan. Konon katanya nih, Fems, makan mangga podang sebanyak apapun gak akan bikin tenggorokan jadi sakit. Fems, hasil panen mangga podang tahun ini berbeda seperti tahun sebelumnya. Jumlahnya menurun. Dulu, sentra penghasil mangga podang di Kabupaten Kediri ini tersebar di 5 kecamatan yang melingkari Gunung Wilis. Selain di Kecamatan Banyakan, ada juga nih Tarokan, Grogol, dan lain sebagainya. Tapi, areal buah mangga podang yang selama ini banyak ditanam terdampak untuk pembangunan Bandara Kediri. Fems, mangga jenis ini emang hanya bisa didapatkan di Pegunungan Wilis aja loh. Di sini terkenal sama tanahnya yang subur, dengan pancaran sinar matahari yang pas. Maklum, berbeda dengan mangga lain, podang malah nggak bisa keseringan kena hujan, Fems. Bisa ambruk dia kalau kebanyakan kena hujan. Selain dikonsumsi sebagai buah, mangga podang khas Kediri ini juga bisa diolah jadi kuliner yang unik loh, Fems. Selai, manisan, puding, haha, itu sudah biasa. Masyarakat di sekitar Kecamatan Banyakan mengolah mangga podang menjadi sayur untuk teman nasi hangat. Mereka menyebutnya sebagai sayur bobo. Tampilan dan rasa sayur bobo mirip seperti oseng-oseng ati ampela, Fems. Teksturnya kenyal, karena mangga diolah dengan tekstur yang super kering. Bingung ya? Gini, mangga dipotong sekecil mungkin. Boleh aja sih kalau potongannya besar-besar, tapi jangan komplain ya kalau mangganya ini nggak kering-kering. Selanjutnya, mangga harus dibalut dengan abu bakaran kayu. Masyarakat ini percaya abu bisa mengurangi rasa asam yang berasal dari getah mangga itu, Fems. Selanjutnya, balutan mangga ini harus dijemur minimal 1 hari 1 malam untuk membuatnya berubah tekstur menjadi kering. Kalau udah kering, mangga dicuci sebentar untuk menghilangkan abu yang masih menempel di permukaan mangga. Lanjut ya, biar matang, mangga yang udah berubah warna jadi gelap ini kemudian dikukus, Fems. Gak perlu lama-lama, cuma 15 menit aja kok. Nah, biar bisa lebih awet lama, mangga kemudian dijemur lagi, Fems. Kali ini harus dipastikan kalau teksturnya bener-bener kering ya. Gak boleh lembab dan ada air sedikit pun. Kalau masih basah, jamur dan bakteri ini bisa tumbuh subur dan gak bisa dikonsumsi lagi deh. Kalau bentuknya udah kayak gini, bisa awet sampai berbulan-bulan, Fems. Nah, biasanya masyarakat sekitar mengolah mangga kering dengan rasa yang pedas, Fems. Dibuat ala-ala rendang balado gitu deh. Balado ini sebenarnya berasal dari daerah Minang, Sumatera Barat, Fems. Balado berasal dari kata lado, yang artinya bumbu yang terasa pedas, yang artinya cabe.
Jadi, masakan balado ini maksudnya adalah makanan yang berbumbu pedas. Ternyata, walaupun balado itu pedas, bahan utamanya bukan hanya cabai, fams. Ada bahan lain yang membuat cita rasa semakin kuat, yaitu rawit, bawang putih, dan bawang merah. Kalau bumbunya udah siap, tinggal masukin mangga kering ke dalam wajan. Gak perlu ditumis terlalu lama ya, kan mangganya udah matang. Gak pakai lama, fams. Langsung sikat, fams. Tapi dimulai dari bismillah dulu ya. Bener-bener ya, masyarakat Indonesia itu kreatif banget. Mangga yang rasanya manis bisa jadi sahabatan sama nasi. Siapa bilang kalau Jawa Timur itu hawanya panas banget? Jangan suuzon, fams. Buktinya, beberapa masyarakat di Kecamatan Tutur, Pasuruan, Jawa Timur sukses memelihara sapi perah yang terkenal butuh daerah dingin. Peternakan sapi perah umumnya emang berada di wilayah dataran tinggi yang dingin dan sejuk, fams. Biar doi nggak stres akibat kepanasan, fams. Untuk menjaga kualitasnya, tentu aja kandang dan sapinya harus selalu bersih terjaga. Terus, proses pemerasan susu harus dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Kalau sampai telat, bisa ngamuk-ngamuk tuh mereka, karena akan menyakiti sapinya. Setiap 1 ekor sapi betina bisa menghasilkan 13-15 liter susu per hari. Banyak ya, fams! Puncak usia produktif sapi perah berkisar antara 7 hingga 8 tahun. Saat memasuki usia ke-10, biasanya sih, produksi susu sapi akan mulai berkurang. Kalau sapi yang mau diperah ini, usianya baru 7 tahun. Pas deh jadinya, susu akan mudah keluar. Dan nggak perlu dipancing pakai anakan sapi. Cukup bersihkan kantung susu dengan air hangat aja. Fams, produksi susu sapi segar yang melimpah di sini membuat para ibu ini jadi lebih kreatif. Selain dijual dalam bentuk susu murni atau susu segar, biasanya susu sapi ini juga dipasarkan dalam bentuk produk olahan lainnya. Salah satunya adalah keripik susu, fams. Seperti olahan susu lainnya, dibutuhkan tepung tapioka, tepung terigu, pengembang, dan sedikit gula garam aja, fams. Untuk membuat keripik susu, campurkan tepung tapioka, terigu, dan susu yang sudah matang. Hampir sama fungsinya seperti tepung beras dan maizena. Tepung tapioka bisa memberi tekstur padat dan renyah, atau crispy pada makanan yang akan digoreng. Pengembangnya jangan lupa ya, fams. Oh iya, gak perlu ditambahin air sama sekali. Susu murni inilah yang digunakan sebagai pengganti airnya. Nah, kalau semua udah tercampur rata, tinggal dibungkus memanjang, fams. Dibuat seperti adonan cireng tuh, fams. Gak perlu diikat ya, soalnya teksturnya gak terlalu cair. Jadi pergerakan adonannya gak akan meluber kesana kemari kok. Langsung dikukus deh. Proses ini nih yang lumayan lama. Untuk memastikan adonan matang sempurna, adonan keripik susu dikukus selama 2 jam lamanya. Biar teksturnya keras nih, adonan keripik susu harus didiamkan selama 1 hari semalam. Kalau masih lembek-lembek gini langsung dipotong-potong, bentukannya gak bakal cakep, fams. Setelah siap, jemur selama 2 hari, biar gak ada kandungan air sama sekali di dalamnya. Bikin keripik aja lama banget ya. Tapi spesial buat kamu nih, kita pakai ilmu sulap, fams. Hahaha, gak perlu tunggu berhari-hari untuk tahu hasil jadi keripik yang sudah kering. Selain menyebabkan jamur, kadar air yang tinggi dan terkandung di dalam keripik ini menghasilkan keripik yang keras. Dan daya mengembangnya rendah tuh, fams. Jadi kalau udah kering banget, harus segera di-packing. Terus, jangan lupa untuk selalu menutup seal. Kalau nggak semua keripiknya digoreng ya, biar nggak lembab. Fams, ada tips nih menggoreng keripik untuk kamu. Pastikan minyaknya nggak terlalu panas banget. Keripik yang digoreng ini di suhu terlalu panas, bakal bikin bantat dan cepat gosong. Sedangkan keripik yang digoreng di suhu terlalu kecil gak akan bisa mengembang atau mekar sempurna. Jadi gak kriuk gitu, fams. Kalau udah dengar suara kriukan gini nih, suara merdu sekelas Celine Dion aja kalah, fams. Kalau di Kediri beda lagi nih, fams. Ikan yang masih pik-pik gini sering diekspor ke Singapura loh. Pada akhir Juni lalu, 60.000 bibit ikan nilat diterbangkan langsung ke kota Singa. Bukan dihitung satu-satu ya, fams, sampai bisa lebaran haji tahun depan nih selesainya. Dalam satu muk ini rata-rata berisi 2.500 bibit nila. Kalau ternyata dapatnya lebih dari 2.500, ya anggap aja pembelinya beruntung deh. Oh iya, fams,
Ikan jenis ini merupakan ikan yang paling banyak dibudidayakan kedua setelah ikan mas loh. Selain gampang untuk dibudidayakan, hampir seluruh rumah makan menjual seafood pasti punya nila sebagai menu utamanya. Gak jauh dari Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri aja, ada lebih dari 10 hektar sawah yang disulap jadi tambak nila. Nah, ini nih kerennya ikan nila. Ikan ini merupakan jenis mouth brooder, yaitu induk betina menyimpan telur di dalam mulut sebagai perlindungan dan juga proses inkubasi. Telur akan disimpan di dalam mulut kurang lebih 15 hari sampai menetas dan dirawat sampai anak ikan ini mampu mencari makan sendiri. Anak ikan nila yang baru menetas di sawah kayak gini harus segera dipindahkan ke kolam pembesaran. Selain biar nggak berantem sama indukannya dalam mencari makanan, proses pemindahan ini untuk memudahkan petani nila untuk membedakan indukan dan anakan. Proses pemindahan dimulai dengan mengurangi air di sawah, fams. Maklum, ukurannya yang seuprit bikin anakan ini susah untuk dijaring, fams. Nah, mereka bakal bertahan di kubangan air yang belum sepenuhnya terkuras. Jadi, petani nila harus menyatukan kubangan untuk memudahkan proses pemindahan. Nila yang baru menetas ini rentan mati, fams. Setelah diangkat dari air tambak, anakan nila ini harus segera dipindahkan ke kolam pembesaran. Tempat tinggal baru ini akan ditempati bibit nila sampai dapat persetujuan ukuran apa yang diinginkan oleh pembeli. Rata-rata, bibit nila yang bisa dijual ke pasaran mulai dari berukuran 3-5 cm. Kalau seluruh anakan udah dipindahkan, baru indukannya, fams. Oh iya, fams, gak boleh sembarangan menyandang sebagai indukan. Ikan nila betina yang siap dipijah ini minimal harus berusia 5 atau 6 bulan. Kalau bobotnya minimal 200 gram, ikan nila ini udah siap jadi indukan deh. Ikan yang udah gak produktif dipindahkan ke kolam dengan sistem bioflok yang terbuat dari terpal. Ikan ini akan dijual ke pasaran sebagai ikan yang akan dikonsumsi. Meskipun punya banyak penggemar di Indonesia, ternyata ikan ini bukan asli ikan Indonesia loh. Mereka berasal dari Afrika bagian timur. Salah satunya adalah Sungai Nil. Baru deh, pada tahun 1969, nila diperkenalkan ke masyarakat. Dan sekarang jadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia. Gak jarang, fams, banyak restoran yang hanya menjual ikan nila sebagai menunya. Salah satunya yang lokasinya gak jauh dari tambak nila ini, fams. Ikan nila bisa diolah jadi berbagai menu masakan. Mulai dari yang teksturnya kering kayak digoreng ini, dibakar, sampai bisa diolah jadi yang berkuah. Nah, buat yang suka pedas, kayaknya kamu cocok nih sama olahan nila balado kemangi kayak gini. Pedasnya nampol. Oh iya, fams, ikan nila bukan cuma lezat untuk dikonsumsi aja, tapi juga punya banyak khasiat kesehatan. Ikan nila dikemas dengan vitamin dan mineral seperti kolin, niacin, vitamin B12, vitamin D, selenium, sampai fosfor. Wah, aduh, sampai ngos-ngosan deh sebutin kandungannya. Wisata serba sawah emang lagi hits, fams. Tapi yang satu ini bukan hanya menawarkan keindahan alam aja, tapi wahananya yang gak kalah seru. Yang sempat viral adalah wahana kereta yang ada di tengah-tengah sawah dan akan mengajak berkeliling di atas ladang petani ini. Wah, cemerlang banget sih idenya. Kalau umumnya pemandangan naik kereta dibatasi oleh besi dan kaca, karena sawah ini membuat kamu bisa menikmati kesegaran sawah tanpa terhalang sekat apapun. Tuh lihat, saking ramainya, dalam satu rel terdapat 2 rangkaian kereta. Fams, berwisata di alam terbuka ini adalah salah satu cara terbaik untuk berlibur dan mencari suasana baru. Gak heran kalau destinasi wisata alam seperti air terjun, persawahan, maupun pegunungan selalu ramai dikunjungi oleh banyak masyarakat yang pengen merefresh otak. Harganya yang super duper masuk akal alias 5.000 aja berhasil membuat siapapun berbondong-bondong datang ke lokasi ini, fams. Nah, untuk mencoba setiap wahananya, kamu akan dikenakan tarif untuk masing-masing wahana berkisar antara 10 sampai 25.000. Tapi sifatnya nggak wajib ya. Kalau mau lihat-lihat yang hijau-hijau aja juga boleh. Wahana kedua yang jadi rebutan adalah anyaman jantra. Biang lala dengan kearifan lokal, fams. Maklum, temanya kan alam. Jadi ayunannya dibuat menggunakan warna-warni anyaman rotan sintetis. Di ukuran yang mini ini cuma bisa dinaiki oleh 8 orang bersamaan. Jadi harap antri atau datang di luar masa liburan. Udara di kawasan ini emang sejuk karena terletak di kaki gunung Penanggungan di Ketapan Rame, Trawas, Mojokerto.
Untuk menikmati pemandangan dari ketinggian selanjutnya, bisa naik wahana sepeda gantung ini, fams. Sebaiknya yang punya fobia ketinggian, jangan coba-coba ya. Soalnya, kamu harus mengayuh sepeda di seutas tali yang bikin goyang kemana-mana. Seru ya? Pantesan rame banget. Bahkan banyak yang bilang nih, fams, kalau sumber gempong yang baru dibuka sejak tahun 2021 ini mirip sama Ubud loh. Yap, penilaian ini dilihat dari kontur sawahnya berundak seperti terasering. Di samping memang keindahan alamnya, kami juga punya potensi hasil pertanian yang masih harus kita pertahankan. Sehingga masyarakat kami tidak hanya bertani, tapi ada nilai tambah dari wisata yang kita buat. Kalau itu hitungan pendapatan kami kotor ya, dari tiket masuk rata-rata masih 200 juta per bulan. Para petani bukan hanya menyewakan lahannya aja untuk dijadikan wisata, tapi mereka juga dijadikan pelaku sebagai tukang parkir, kebersihan, dan lain sebagainya. Yang bikin betah, ada kolam renang besar yang juga berasal dari sumber air pegunungan. Airnya segar banget, fams. Murni, tanpa menggunakan kaporit sedikit pun. Aliran air ini juga digunakan untuk mengairi sawah penduduk sekitar loh, fams. Menurut warga sekitar, meskipun musim kemarau, mata air ini nggak pernah kering. Sehingga para petani ini nggak pernah kesusahan untuk mengairi sawahnya. Untuk mengakhiri liburan, bisa cobain nih terapi ikan atau biasa disebut fish spa. Bukan cuma bikin geli, aktivitas ini adalah salah satu metode terapi yang cukup populer di Indonesia dan mulai dikenal sejak awal tahun 2011. Terapi ini bisa membantu mengeksfoliasi kulit dan menghilangkan kalus loh, fams. Alhasil, kaki terasa lebih bersih dan lembut. Benar-benar healing otak, tubuh, hati, dan kulit, fams. Best lah! Fams, tanggal 7 November 2003 atau lebih dari 19 tahun lalu, wayang kulit sudah ditetapkan sebagai masterpiece. Karya kebudayaan mengagumkan di bidang cerita dan narasi oleh UNESCO loh, fams. Wah, sudah mendunia sejak lama ya. Bahkan pertunjukannya diakui juga oleh UNESCO sebagai seni mendongeng kuno di Indonesia yang telah berkembang selama 10 abad loh, fams. Salah satu wujud kebanggaan pada budaya leluhur bisa dengan cara mengoleksi tableware cantik kayak gini. Desain mewah dengan kualitas super premium ini bertema wayang beber yang terinspirasi dari seni-seni wayang tertua di Jawa Timur. Pengaplikasian karakter wayang pada tableware ini juga membantu melestarikan budaya Indonesia, fams. Bahan baku untuk membuat tableware porselen ini adalah kaolin, alias tepung tanah liat halus, dan dicampur berbagai jenis bahan lainnya. Semua bahan digiling selama lebih dari 8 jam, sampai adonannya tercampur dan betul-betul halus, lus. Hasilnya langsung terkirim ke mesin ball mill, dan dicampur dengan air hingga menghasilkan cairan kental. Kalau produk sudah terbentuk, harus langsung masuk ke proses pembakaran pada suhu mencapai 60 derajat Celcius selama 1,5 jam. Kalau nggak buru-buru, adonannya bisa melunak lagi. Ini masih pembakaran tahap awal ya, jadi suhunya nggak terlalu panas. Proses pemanasan secara berkala ini juga membantu menjaga kualitas produk agar tetap solid. Lanjut, fams, ke proses pewarnaan keramik dengan glazer. Sebagai pelapisan warna dasar untuk menghasilkan permukaan yang halus. Untuk menghasilkan efek mengkilap, produk dibakar lagi nih. Kali ini suhunya cukup tinggi, fams, mencapai 1300 derajat Celcius selama 6 jam. Sekarang, waktunya mempercantik tampilan tableware-nya nih. Hasil desain motif wayang beber yang telah dibuat dituang pada stiker bertinta khusus dengan standar food grade, tanpa timbal dan bebas dari kandungan berbahaya untuk kesehatan. Kalau motif udah ditempel, produk porselennya harus dibakar lagi nih, fams. Dengan dibakar, warna pada stiker lebih keluar dan bisa menyatu dengan porselen. Meski tableware ini kuat untuk jenis makanan dingin maupun panas, cara membersihkannya nggak boleh sembarangan, fams. Gunakan spons lembut agar tidak merusak motif. Setelah dicuci, harus segera dikeringkan agar tidak ada noda yang muncul dari sisa air yang mengering. Meski kuat, tableware mewah ini tidak disarankan untuk digunakan pada microwave. Dikhawatirkan nih, fams, motif yang ada akan rusak jika terkena suhu panas tinggi. Nah, kalau cuma digunakan untuk dekorasi, cukup bersihkan dengan cara dilap aja. Apapun tujuan penggunaannya,
Mau untuk koleksi ataupun sebagai alat makan, yang penting kualitasnya yang baik dan material serta proses produksinya juga aman bagi kesehatan. Cakep! Rek, piye? Sajian ragam begini. Bikin pengen icip-icip sambal mangga podang ya kan? Udah tahu dong, tadi Joy kasih info kalau Jawa Timur merupakan penghasil terbesar mangga di Indonesia, Fems. Ikan nila dan berbagai olahannya pasti ada juga dong di kawasan Bangwatan ini, Fems. Semua tersedia dan mendunia di Jawa Timur, Indonesia. Seperti ragam Indonesia yang mendunia. Sudah 30 menit kita bersua, Fems. Joy pamit dulu ya. Sampai jumpa besok di waktu yang sama.